Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Uci Ariana Borisitorus, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, akan menjelaskan tentang teorema 6.2.5 akibat 6.2.6 dan teorema 6.2.7 untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis real yang diampu oleh Ibu Rusi Ulfa Hasanah MPD. Yang pertama ada teorema 6.2.5. Pernyataan teorema tersebut adalah misalkan f kontinu pada interval tertutup I a, B. Dan informasi selanjutnya bahwa f terdiferensiasi pada interval terbuka a, B dan f aksen x sama dengan 0 untuk x anggota interval terbuka a, B, maka dapat disimpulkan f tersebut konstan pada I. Nah, untuk membuktikan teorema tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa fx ini sama dengan fa, di mana fa ini sudah dikatakan konstan karena a ini adalah konstanta untuk semua x anggota I. Nah, penjelasan selanjutnya, jika x ini anggota I, di mana I ini adalah interval tertutup a, B, dengan syarat x lebih besar dari a. Setelah itu, untuk membuktikan teorema ini, kita dapat menggunakan teorema nilai rata-rata atau nilai min untuk f pada interval tertutup a, x. Dengan menggunakan teorema rata-rata, kita memperoleh titik C antara a dan x, atau dengan kata lain, terdapat titik C di mana bagian atau anggota dari interval terbuka a, x. Sedemikian sehingga fx kurang fa memiliki nilai f aksen C dikali x kurang a. Nah, karena pada pernyataan teorema 6.25 tadi f aksen x sama dengan 0 untuk x anggota a, B, maka f aksen C ini akan memiliki hasil 0 untuk setiap C anggota interval terbuka a, x. Nah, dapat disimpulkan bahwa fx kurang fa ini sama dengan 0. Oleh karena itu, dengan pernyataan ini atau persamaan ini, kita dapat mengubahnya menjadi fx sama dengan fa untuk setiap x anggota I, atau dengan kata lain, telah didapatnya persamaan ini, maka terbukti bahwa teorema 6.25 ini menyatakan bahwa f akan konstan pada interval I. Selanjutnya, akibat 6.2.6 yang berbunyi, misalkan f dan g kontinu pada I, a, B, dan misalkan juga keduanya fungsi f dan g terdiferensiasi pada a, B, dan nilai dari f aksen x sama dengan nilai dari g aksen x untuk semua x anggota interval terbuka a, B. Maka kesimpulannya akan terdapat konstanta C, sehingga f sama dengan g tambah c pada I. Untuk membuktikan akibat dari 6.2.6, kita dapat menambahkan satu fungsi h, di mana didefinisikan suatu fungsi hx sama dengan fx kurang gx untuk semua x anggota I, di mana I ini tadi adalah a, B, sehingga h aksen x sama dengan f aksen x dikurang g aksen x. Karena nilai dari f aksen x ini sama dengan nilai g aksen x, maka jika fungsi ini dikurangkan,
maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini dituliskan H aksen X sama dengan 0. Sehingga berdasarkan teorema 6.2.5 sebelumnya, maka nilai dari Hx sama dengan C atau konstanta pada interval terbuka A, B. Dengan demikian, Fx kurang Gx sama dengan konstanta untuk semua X anggota I interval tertutup A, B. Maka, setelah didapat persamaan ini, terbukti bahwa Fx sama dengan Gx tambah C. Maka, telah didapatnya persamaan ini terbukti akibat dari 6.2.6. Sebelum kita masuk ke teorema 6.2.7, perlu diingat kembali bahwa F yang memetakan I ke R dikatakan naik pada interval I tersebut jika untuk semua X1, X2 anggota dari I berlaku bahwa jika X1 lebih kecil dari X2, titik sembarang X1, X2 ini dengan syarat bahwa X1 lebih kecil dari X2 berlaku naik jika Fx1-nya lebih kecil sama dengan Fx2-nya. Begitu juga dengan fungsi turun. Dengan sembarang titik X1, X2 pada anggota I, dengan syarat X1 lebih kecil dari X2, maka dikatakan turun apabila Fx1-nya lebih besar sama dengan Fx2-nya. Nah, atau dengan kata lain, F ini turun jika minus F-nya naik pada interval I. Nah, selanjutnya dari catatan ini kita akan masuk ke teorema 6.2.7, di mana berbunyi, misalkan F yang memetakan I ke R terdiferensiasi pada interval I, maka A. F naik apabila interval I jika dan hanya jika F aksen X-nya lebih besar sama dengan 0 untuk semua X anggota I. Pernyataan kedua, B. F turun pada interval I jika dan hanya jika F aksen X-nya lebih kecil sama dengan 0 untuk semua X anggota I. Pembuktian teorema tersebut, untuk bagian A, kita misalkan F aksen X-nya lebih besar sama dengan 0 untuk semua X anggota I. Nah, sebelumnya, karena didapat pernyataan jika dan hanya jika pada pernyataan teorema 6.2.7, maka kita akan membuktikan teorema ini dari dua arah. Yang pertama, misalkan F aksen X-nya lebih besar sama dengan 0 untuk semua X anggota I, di mana F aksen X lebih besar dari 0 ini sudah tercatat pada pernyataan bagian A. Nah, jika X1, X2 pada I dengan syarat X1 lebih kecil dari X2, dengan menggunakan teorema rata-rata pada interval tertutup J, X1, X2, maka didapat titik C pada X1, X2. Sedemikian sehingga persamaan Fx2 kurang Fx1 akan memiliki hasil atau sama dengan F aksen C dikali X2 kurang X1. Nah, karena F aksen C lebih besar sama dengan 0, dan X2 kurang X1 lebih besar dari 0, maka Fx2 kurang Fx1 ini hasilnya akan lebih besar sama dengan 0. Jadi, dari pernyataan ini, kita dapat hasil di mana Fx1 lebih kecil sama dengan Fx2 pada sembarang titik di I dengan syarat X1 lebih kecil dari X2. Maka
dengan pernyataan ini dapat kita simpulkan bahwa F naik pada I. Untuk persamaan sebaliknya, kita misalkan F terdiferensiasi dan naik pada I. Nah, jadi untuk itu kita memilih sembarang titik, di mana titik ini kita misalkan titik X yang tidak sama dengan C pada I. Dengan memilih sembarang titik ini, kita memiliki Fx kurang Fc per X kurang C akan memiliki hasil lebih besar sama dengan 0. Nah, karena itu, dengan menggunakan teorema 4.2.6, kita menyimpulkan bahwa f aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx kurang Fc per X kurang C lebih besar sama dengan 0. Akibatnya, Fx1 lebih kecil sama dengan Fx2, di mana pernyataan ini atau persamaan ini berarti fungsi F naik. Maka pernyataan 6.2.7 bagian A terbukti. Bagian B, untuk membuktikan bagian B ini sama dan akan dibuktikan apabila F aksen C-nya lebih besar sama dengan 0 di suatu titik, maka tidak selalu berlaku fungsi F naik, yaitu apabila nilai turunan fungsinya positif di satu titik, maka tidak berakibat fungsi tersebut naik, atau dengan kata lain, fungsi tersebut dikatakan turun. Sama seperti bagian A, kita akan membuktikan bagian B dengan dua arah karena pada pernyataan dikatakan jika dan hanya jika. Misalkan f aksen X lebih kecil sama dengan 0 untuk semua X anggota I, dan dengan memilih sembarang titik X1, X2 pada I dengan syarat X1 lebih kecil dari X2, di mana titik ini dijadikan interval tertutup J X1, X2, dan dengan menggunakan teorema nilai rata-rata, didapat titik C pada X1, X2 sedemikian sehingga didapat persamaan Fx1 lebih kecil dari Fx2 sama dengan F aksen C dikali X2 kurang X1. Nah, karena F aksen C lebih kecil dari 0 dan X2 kurang X1 hasilnya sama dengan 0, maka hasil dari Fx2 kurang Fx1 adalah lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, jadi dari persamaan ini kita dapat menyimpulkan Fx1 akan lebih besar sama dengan Fx2 dengan sembarang titik X1, X2 di I. Nah, karena persamaan Fx1 lebih besar sama dengan Fx2, kita dapat menyimpulkan bahwa F ini turun pada I. Nah, untuk persamaan sebaliknya, kita misalkan F terdiferensiasi dan naik pada I. Jadi, untuk sembarang titik X tidak sama dengan C pada I, di mana C anggota I, karena dia tidak sama dengan C, maka dapat dua kemungkinan X ini lebih besar C atau X ini lebih kecil dari C untuk X anggota I. Maka kita memiliki Fx kurang Fc per X kurang C yang hasilnya lebih kecil sama dengan 0. Karena dari teorema 4.2.6 kita dapat menyimpulkan bahwa F aksen C ini sama dengan limit X menuju C Fx kurang Fc per Xc nilainya lebih kecil sama dengan 0. Dari persamaan ini akibatnya Fx1 lebih besar sama dengan Fx2, di mana persamaan ini berarti fungsi F ini turun. Dengan begitu, pernyataan bagian A, teorema 6.2.7 terbukti. Sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.